Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Veronica dengan NIM 18016169. Di sini akan menjelaskan materi mengenai administrasi peserta didik. Yaitu yang pertama yang akan saya jelaskan pengertian administrasi peserta didik. Administrasi peserta didik adalah proses pengurusan serta layanan dalam bentuk hal-hal yang berkaitan dengan murid di suatu sekolah, mulai dari perencanaan penerimaan murid baru, pembinaan selama murid berada di sekolah, sampai dengan murid menamatkan pendidikannya. Administrasi peserta didik dilaksanakan melalui upaya menciptakan suasana yang kondusif untuk terjadinya proses belajar yang efektif. Tugas kepala sekolah dan para guru adalah memberikan layanan dengan memperlihatkan apa yang dibutuhkan, dirasakan dan dicita-citakan murid dalam batas kewenangan. Administrasi peserta didik merupakan kegiatan pencatatan murid dari proses penerimaan hingga murid tamat dari sekolah atau keluar karena pindah sekolah atau sebab lain. Dan yang kedua yaitu proses administrasi peserta didik. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka administrasi peserta didik dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama yaitu kegiatan awal tahun pelajaran. Kegiatan tahun pelajaran setiap sekolah adalah melaksanakan penerimaan murid baru. Penerimaan murid baru adalah proses seleksi dan pencatatan murid yang memasuki sekolah tertentu setelah memenuhi persyaratan-persyaratan yang memasuki oleh sekolah itu. Kegiatan-kegiatan dalam penerimaan murid baru ada beberapa, yaitu yang pertama penetapan daya tampung, dan yang kedua penetapan syarat-syarat murid baru, dan yang ketiga yaitu pembentukan panitia atau petugas penerimaan murid baru. Dan yang kedua yaitu selama tahun pelajaran. Kegiatan lebih lanjut setelah murid diterima di sekolah adalah membina murid tersebut sehingga berkembang kemampuannya secara maksimal sesuai dengan tujuan sekolah pembinaan. Murid dilakukan agar murid mengenal lingkungan tempat belajar mereka. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan dalam rangka pembinaan murid baru ini adalah orientasi murid baru, peraturan kehadiran murid, promosi dan mutasi murid, tata tertib sekolah, dan ganjaran dan hukuman. Dan yang ketiga yaitu akhir tahun pelajaran. Adapun kegiatan pada akhir tahun adalah pelaksanaan ujian nasional dan ujian akhir semester. Administrasi yang dilakukan berhubungan dengan kegiatan tersebut. Yang pertama yaitu pelaksanaan ujian nasional dan yang kedua kenaikan kelas. Dan pembagian yang ketiga pada administrasi pendidik yaitu instrumen administrasi peserta didik, manual dan elektronik. Catatan tentang data siswa di sekolah dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama catatan data siswa untuk sekolah yang meliputi buku induk, buku kleper, catatan tata tertib, yaitu kumpulan semua peraturan atau bersifat umum dan khusus. Ada yang dari pemerintah dan ada yang produk sekolah itu sendiri. Dan yang kedua yaitu catatan siswa untuk masing-masing kelas, yaitu buku kelas yang merupakan cuplikan dari buku induk, buku presensi kelas, buku catatan bimbingan dan konseling, dan buku catatan presensi murid. Untuk mempermudah dan memperlancar jalannya administrasi kesiswaan, maka perlu ditunjang oleh berbagai instrumen atau alat kelengkapan yang diperlukan. Instrumen yang dimaksud antara lain berupa buku-buku format-format yang digunakan untuk merekam semua data dan informasi yang berkenaan dengan siswa. Dan adapun beberapa bagian dari instrumen yaitu buku induk. Buku induk merupakan pokok karena di dalamnya memuat semua informasi yang dianggap lengkap mengenai keadaan siswa. Dan yang kedua yaitu buku kleper. Buku ini berfungsi untuk membantu buku induk memuat data murid yang penting. Dan yang ketiga yaitu buku atau daftar keadaan siswa. Buku ini menggambarkan keadaan jumlah keseluruhan siswa di sekolah. Dan yang keempat yaitu daftar hadir siswa. Daftar hadir siswa ini dibuat untuk mengendalikan keaktifan mengikuti kegiatan di sekolah. Dan yang kelima yang terakhir yaitu file penyimpanan berkas siswa. Berkas yang bersifat terlepas perlu diarsipkan dengan baik oleh sekolah. Misalnya fotokopi STTB, akte kelahiran, surat keterangan pindah, dan sebagainya.
Dan yang terakhir yaitu ada peran guru dalam administrasi peserta didik. Ada 3, yaitu guru dapat dilibatkan dalam penerimaan murid baru dengan menunjuk mereka sebagai panitia penerimaan yang dapat melaksanakan tugas-tugas teknis mulai dari pencatatan, penerimaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan tugas. Dan yang kedua yaitu peranan yang besar dalam masa orientasi dipegang oleh guru kelas 1 di samping kepala sekolah. Tugas guru adalah membuat murid dapat lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Peran guru dalam hal ini sangat penting karena takutnya ada kekeliruan dalam orientasi. Dan yang ketiga yaitu untuk peraturan kehadiran murid di kelas, guru pun mempunyai andil yang besar. Guru harus mampu menciptakan suasana yang mendorong timbulnya motivasi murid untuk senantiasa berprestasi tinggi. Guru harus berperan dalam menciptakan masa pembentukan disiplin yang sangat menentukan untuk masa selanjutnya. Untuk membuat murid disiplin, guru diharapkan mampu menjadi contoh atau panutan bagi murid-muridnya. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Sekian, terima kasih.